Jadi yang dimaksud kubur itu manusia yang dikubur oleh kesukuan. Bapak Ibu, seperti contoh, inti dari sebuah syariat di dalam surat Asy-Syura 13, bahwa semua nabi rasul semua mewasiatkan hal yang sama, bahwa kedatangan mereka nabi dan rasul itu mewasiatkan kepada umatnya di zaman dia itu adalah Ibrahim, Musa, Isa, wa Nuh waldi auhayna. Semua mewasiatkan satu hal, an aqimuddin. Jadilah penegak kehidupan. Din sama kehidupan biar realistis, karena agama itu sejujurnya sudah nggak realistis. Kehidupan apa itu? Wala tatafarroku, tidak berpecah belah. Bapak Ibu, taknya terungkap dua kali, tatafarroku, bukan faroku. Faroku itu maknanya pecah. Tapi di sini ada wala tatafarroku, maf'ul. Wes gak usah diunekne lah, paling ya sorof malah mau bingung nih ya. Jadi pada saat ada tak double ini menunjukkan ada perilaku orang-orang masa lalu, gotong royong, bebarengan, kebersamaan, itu tidak berpecah belah, ada alatnya untuk rukun. Semua Nabi Rasul mensyariatkan tidak berpecah belah. Bapak Ibu, saya tak berdiri untuk mengasihkan contoh. Jadi pada saat bahwa dalam kejadian satu bahwa syariat wasiat syariat bagi kamu, kehidupan beragama yang disyariatkan semua nabi dan rasul itu adalah wala tatafarraqu an aqimuddin, menjadi penegak kehidupan tidak berpecah belah. Artinya apa? Salat, poso, zakat, haji, dan semua tatanan syariat yang ada pasti mengerucutnya pada perilaku tidak berpecah belah. Ngaten loh, ayat ini begitu. Maka disebut lanjutannya kaburon, tapi itu berat bagi mereka yang tidak tahu inti kehidupan. Jadi pada saat dikatakan sebagai contoh, Allahu Akbar, kita sholat. Saat kita itu ngolok-ngolok orang yang berbeda, endak sing sijine begini, Allahu Akbar, kita yakin ini yang benar, Imam Syafi'i. Kemudian ada yang begini, Allahu Akbar, wis ngelokke. Terus enek sing ngene, Allahu Akbar, enek sing ngelokne ini, Allahu Akbar, sudah ngolok-ngolok, sudah bid'ahke, ya bla 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 bla. Itu tidak Imam Syafi'i, marah kan gitu. Imam Syafi'i itu jarak dengan Nabi Muhammad 200 tahun bro, 200 tahun bro. Itu pun nggak langsung dicetak kitab, 200 tahun kemudian lagi dicetak gitu loh. Jadi 300 tahun ada Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i sampai buku ini itu kena mbok waca itu 400 tahun. Nek kita memutrakan orang ngaku Imam Syafi'i sesat, jenengan padha karo nyesatnya Nabi Muhammad. Mergo Nabi Muhammad jelas tidak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Gitu loh. Lah orang-orang antara Nabi Muhammad sampai Imam Syafi'i itu jaraknya panjang. Lah ini mazhabnya sopo? Imam Syafi'i rong lahir. Lah terkadang kita tuh kejebak dengan yang sesuatu yang relatif dimutlakan. Pangapunten, pangapunten. Ki buka mindset nggih. Ngoten. Padha ora ruwe ya mbok yo ngakoni gak roh penak. Ayo golek sing bener bareng-bareng pun ngaten mawon gitu loh. Nek wong nguwayal bid'ah, bla 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 bid'ah. Bid'ah itu apa toh? Saat presiden memerintah menterine, lah itu dia menjalankan perintah. Terus jenengan ki duduk wargane nglakoni perintahe Bill Clinton. Jenengan bid'ah. Kenal ora? Diarani bid'ah itu apa toh? Mergo enggak kenal. Enggak dapat perintah, itu lo bid'ah.
Itu hadis dan al-hadis itu beda. Kalau hadis itu omongan yang ditemokin di dalan-dalan. Kalau al-hadis ada alif lam, al-hadis itu omongan langsung, ini namanya al-hadis. Aku di Yogyo rada wani blak-blakan iki. Wong Yogyo biasanya kan wong nesuan biasanya. Ya roh ngamuk ngono paling. Mboten nggih? Mboten. Jadi ini adalah sesuatu yang butuh nggak ada habisnya. Tadi seperti akhirnya kita kena krisis pangan karena tadabbur Qur'annya dibuang. Sholat, ciri orang sholatnya diterima oleh Allah khusyuk. Itu dah khusyuk. Khusyuk itu akan membentuk karakter. Di dalam Al-Quran sangat jelas. Utlu ma uhiya ilaka minal kitab. Sangat jelas Bapak Ibu. Sangat jelas. Hanya dengan sholat mencegah fasyak wal mungkar. Hanya dengan sholat. Apa fasyak wal mungkar? Dimaknai bebas. Mergo fasyak ki mung dimaknai ngerampok, mencuri, zina, ngono tok. Fasyak itu selalu dipatronkan dengan arif. Jadi pada saat untuk berlakulah ma'ruf. Ma'ruf itu berlaku mengenal makatan Bapak Ibu. Pangapunten, nyuwun gunge pangapunten. Ini supaya kita menggunakan rasional. Itu benar, memang nggak salah bahwa fasyak mungkar itu adalah perilaku ngerampok dan sebagainya, itu harus dihindari. Tapi fasyak itu apa toh? Perilaku yang tidak ada unsur mengenal, semaunya sendiri. Ora roh lombok, sok roh lombok, ora roh tanduran, sok roh tanduran, ora kenal A, sok roh kenal. Akhirnya ora roh bengkel, ora roh motor, bengkel. Ora iso masak, dadi koki. Kan gitu loh. Itu jenenge fasyak. Akhirnya ora saya apik, ora saya becik, ning saya rusak. Nek fasyak mungkar apa? Orang yang berbuat tidak menggunakan rasional, tidak menggunakan akal. Itu mungkar. Mengingkari. Ingkar di pada saat kita mestinya jam sholat, akalnya gak dinggu, becik neruske game. Rupanya kan begitu, seharusnya kita kerja, akalnya gak dinggu, turu. Gitu loh. Akalnya gak dinggu. Akhirnya tukaran karo bojone, tukaran keluarga. Lah ngaten to nggih? Ya, itu hanya dengan sholat mencegah fasyak wal mungkar. Gitu. Jadi orang yang sholat cirinya akan tentram, akan bahagia, berkemajuan. Orang yang ciri sholat diterima itu damai. Ya, dirinya, keluarganya damai, lingkungannya damai, gitu loh. Kalau sholatnya itu benar, itu aja, itu ngoreksi awake dhewe-dhewe. Jenengan ki saya nek enek wong ngelokke pomon ngene. Jenengan ngetes, mlaku ndek pas udane rampung, terus jenengan mlaku ndek nggone dalan sing akeh lubang. Jenengan ngetes. Mlaku langsung enek motor lewat, jrak gitu. Langsung pyoh kan gitu kan. Kira-kira sing kewetu napa? Pripun? Sing kewetu napa kinten-kinten? Nek wong binangun kene menawa jret. Alhamdulillah. Kan gitu. Apa padha kalih nganjuk? Cok gitu. Nek Jogja paling bajigur kan gitu. Ini kan bagaimana saat itu? Cik gampang gelo, gampang ngelokke, gampang prasangka. Pada saat kita sholatnya tertib, cirinya kehidupan sosialnya akan baik. Kehidupannya ciri, karena itu syariat, cirinya pasti baik. Kalau dia sholatnya benar, diterima oleh Allah,
perilakunya akan semakin baik, akan semakin mendamaikan. Saat melihat orang yang salah, menjadi hikmah bagi dia, tidak digunakan untuk mengolok-ngolok dia. Ciri orang yang sholatnya benar. Seandainya menegur bukan dengan sebuah emosi, tapi dengan kebaikan. Kamu kok begitu sih? Kalau ternyata ditegur gak gelem, ya gak akan mengurangi rasa hormat dan tidak akan mengurangi koneksinya. Itu cirinya. Nabi itu hanya diutus. Ngajak baik, sing diajak baik ora gelem. Itu gelo dosane podo. Saat kita ngajak orang baik, menolak, gak mau berbuat baik, kita gelo, itu dosane podo. Saat kita ngajak baik, dia kemudian berbuat baik, kemudian kita bangga, itu karena saya, itu dosane podo, karena itu sombong. Dengan orang yang pada saat kita ngajak untuk menjadi orang baik, gak gelem, kemudian kita marah dan gelo, itu sama. Wujudu kadan bun kabiru akhor, kan itu maknanya kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum lagu, nanti saya akan cerita tentang kematian, tutupan, begini. Saat jenengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sing jenengan eling-eling di dodok napa Ibu? Napa Bapak? Napa sing dieling-eling? Jenengan pilih mawon. Eling bojo, eling tempe, eling utang, eling mantu. Sing jenengan eling napa? Innani anna Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Salat itu mutlak satu tujuannya, li dzikri, untuk zikir. Untuk zikir. Bapak Ibu, pangapunten. Saya ngomong zikir akhirnya harus mengembang nih, sedikit saja. Zikir itu dipadankan dengan wirid, padahal beda Bapak Ibu. Kalau jenengan, bu, gawe teh bu, kopi bu, itu wirid. Jenengan berangkat di warung, kemudian teko warung, bu, kalau kopi bu setunggal cingkir mawon, itu wirid. Ya. Berangkatnya itu wirid, lesannya juga wirid. Yang menjadikan wirid karena zikir. Mergo jenengan eling kopi, jenengan budal di warung, itu zikir. Artinya apa? Zikir itu adalah hadrati fi qalbi ila wajhillah. Zikir itu ada kehadiran dia, Tuhan, di dalam hati. Itu namanya khusyuk. Itu namanya zikir. Tapi paling tidak bisa difahami ya. Jenengan metu kok ngomah tapi bojo sampean di omah, jenengan kelingan bojo gak di ati. Kelingan toh? Berarti jenengan khusyuk dengan istri. Pas saat jenengan itu keluar rumah, sing di jero atiku tempe, duwe, gak kelingan bojo. Napa sing terjadi? Pelakor. Kisruh. Gitu. Saat kita itu kemudian bekerja, apa yang kita lakukan, kita tandur, hatinya ingat keluarga, pikirannya ingat metode dan cara tandur, itu namanya konsentrasi. Saat kita sholat, Allahu Akbar, sing dibaca apa ya, urutannya apa ya, ini rakaat keberapa, itu adalah konsentrasi. Beda dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu ada di dalam hati. Keberadaan istri umpamanya itu khusyuk. Tapi dalam hal ini adalah hadrati fi qalbi ilallah. Keberadaan Tuhan di dalam dada. Maka itu disebut khusyuk. Sak mangke nyuwun pangapunten, jenengan pas salat monggo Allahu Akbar. Lambene memang muni ngene.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Di jerone jangkrik diwi tangga wae ora kena dijak. Wong butuh tempe loro wae jangkrik tenan. Arrahmanirrahim. Yang penting ya kana butuh wae ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wingi tak sili jatokno, gak tak sili saiki anakku loro dijaluki mong 10.000 gak entuk. Amin. Nah ini, saya pernah diskusi dengan salah satu tokoh nasional sangat terkenal. Mohon maaf saya nggak buka, saya nggak nyaman. Dia tanya ke saya awalnya, saya tanya awalnya ke beliau. Ustadz, sholat khusyuk itu menurut jenengan gimana? Ya ingat artinya, dia bilang begitu, itu saat itu begitu. Kemudian saya bertanya balik. Berarti jenengan hanya baca qul huwallahu ahad dong? Loh, yang iyalah kalau kamu membaca surat duha, pamane Allah Akbar, wadduha walali idza sajamawat, berarti jenengan nyembah matahari. Mereka jenengan ngiling-ngiling artine srengenge. Saat Allahu Akbar, qul ya ayyuhal kafirun, berarti jenengan nyembah wong. Saat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, berarti ingat sapi. Allah bersabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, berarti eling pintu kan itu. Terus beliau jawab ganti begini, ya ingat kekuasaannya Allah, ingat ciptaan Allah, ingat ciptaan. Oh gitu Ustadz, ingat ciptaan. Ciptaan Gusti Allah tuh oke banget deh. Ya ambil salah satunya. Terus saya ngatakan, ya. Allahu Akbar. Irung elu nama ya. Ciptaannya Allah ini. Sing parah ngiling sing ora-ora kan itu. Nah, itu keciptaan nih. Terus dia jawab lagi, ingat kekuasaan. Wah lagi repot ya kekuasaan. Apa yang diingat? Khusyuk itu lidzikri. Tidak ada kata lain, harus mengenal. Enek ilmu yang mengenal Bapak Ibu, wonten. Jadi kalau ada maaf beribu maaf sekali lagi maaf. Saat ada penjelasan bla 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 bla, Anda harus bertanya seharusnya apakah dia bisa dipegang enggak? Kita kan memerlukan yang bisa bertanggung jawab toh. Lu jenengan umpamanya jenengan tanya ke saya, Pak Yai, bagaimana cara sholat khusyuk dan yang diterima oleh Allah? Kemudian saya mengatakan, menurut Al-Ghazali di buku Al-Hikam halaman 40 itu mengatakan demikian, bla 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 bla. Menurut Asy'ari yang beliau hidup yang di tahun 800 di kitab Babus Salam di halaman 22 mengatakan demikian. Saya jawab bla 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 bla. Menurut Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um mengatakan ba. Kemudian menurut kitab ini di dalam buku Aqidatul Awam dikatakan demikian bla bla bla. Jenengan mesti gumun, Pak Yai pintere, nggih apa mboten? Ayo, kalau mikir ganti diwalik. Iki kiai iki roh tenan po gak ya? Lho nek jenengan ki Mas, kula nyuwun gareme Mas. Menurut BMKG garam itu begini, kalau diproses dalam posisi yang cuacanya seperti ini itu begini. Kalau menurut orang Madura garam itu begini. Wong berarti gak roh garam. Jumlah terperanjat, kaget, tidak mengira sama sekali, padahal dulu mengira dirinya iman. Walau taruh ini dolimu fi ghurbatul maut. Saat orang yang hatinya kosong, tidak mengetahui pintu pulang karena tidak mengenal Tuhan, maka terjadi sakratul maut.